Pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Buka gambar videonya ya. Videonya dibuka ya. Ya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Oh ya. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai siklus pengeluaran bagian 1. Saya Seika Carol, NIM-nya 125-180-399. Saya Stefani Lucy, NIM 125-180-411. Buka videonya, ngomong buka videonya. Ini ngomong siapa nih? Halo? 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 Halo, iya Pak. Yang ngomong Sebentar, siapa Pak. nih? Yang ngomong siapa? Ceka, Stefani, atau Jennifer? Kenapa, Pak? Yang ngomong siapa nih? Ceka, Stefani, atau Jennifer? Yang mau presentasi siapa nih? Oh, saya. Ini siapa namanya? Seika Carol. Baca Carol. Buka videonya, Bentar, Pak. Nah. Next. Ini silakan. Pada bagian siklus pengeluaran bagian 1 ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan siklus pengeluaran. Nah, tujuan itu menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk organisasi yang dapat dipecah menjadi beberapa tujuan. Yang pertama itu beli dari vendor yang terpercaya, lalu beli barang yang berkualitas tinggi dengan mendapatkan harga yang terbaik, lalu hanya membeli barang yang diotorisasi dengan benar, lalu memiliki sumber daya yang tersedia saat dibutuhkan, lalu hanya menerima barang yang dipesan, dan memastikan barang tidak hilang, dicuri, atau rusak. Lalu yang terakhir itu membayar barang tepat waktu. Lalu siklus pengeluaran ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem konseptual dan sistem pengeluaran kas. Di dalam sistem konseptual ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemrosesan pembelian. Seperti yang kalian lihat, ini ada DFD. Di sini tuh menjelaskan mengenai prosedur pembelian mencakup tugas-tugas yang ditagih dalam mengidentifikasi kebutuhan inventaris, menempatkan pesanan, menerima pesanan, dan mengenali kewajiban. Hubungannya ini antara tugasnya disajikan dengan DFD. Lalu yang pertama itu memonitori pencatatan persediaan, yaitu perusahaan menghabiskan persediaannya dan memindahkan bahan mentah ke dalam proses produksi dan menjual barang jadi ke pelanggan. Untuk tujuan efisiensi dan kontrol, daftar permintaan pembelian berisi informasi pemesanan rutin yang diambil dari buku besar pembantu inventaris dan file vendor yang valid. Ini termasuk nama dan alamat pemasok utama, jumlah pesanan ekonomis dari barang tersebut, dan biaya unit standar atau yang diharapkan dari barang tersebut. Lalu yang selanjutnya itu mempersiapkan purchase order.
yaitu di mana fungsinya pesanan pembelian menerima daftar permintaan pembelian yang kemudian diurutkan berdasarkan vendor jika perlu. Selanjutnya, purchase order disiapkan untuk masing-masing vendor. Salinan-salinan purchase order ini akan dikirim ke fungsi yang diatur akun hutang untuk pengarsipan sementara di file account payable, pending, dan blank copy dikirim ke fungsi menerima barang, di mana ya disimpan sampai persediaan barang tiba. Lalu salinan terakhir diajukan dalam file pesanan pembelian terbuka atau tertutup. Berikutnya ada purchase. Berikutnya ada receive goods. Dalam peristiwa berikut dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan persediaan. Barang yang datang dari vendor yang dinamaikan dengan blind copy dari PO. Blind copy ini bertujuan untuk tujuan dari blind copy adalah untuk memaksa petugas yang menerima untuk menghitung dan memeriksa inventory sebelum menyelesaikan laporan penerimaan. Satu salinan laporan penerimaan menyertai persediaan fisik baik untuk penyimpanan bahan baku atau gudang barang jadi untuk diamankan. Salinan lain diajukan dalam file PO terbuka atau tertutup untuk menutup PO. Salinan ketiga dari laporan penerimaan dikirim ke fungsi hutang yang diatur, di mana laporan tersebut diajukan dalam file AP tertunda. Salinan keempat dari laporan penerimaan dikirim ke kontrol inventaris untuk memperbarui catatan inventaris. Akhirnya, salinan laporan penerimaan ditetapkan di file laporan penerimaan. Berikutnya, ada update inventory records. Tergantung pada metode penilaian persediaan di tempat. Prosedur kontrol persediaan mungkin bervariasi di antara perusahaan. Organisasi yang menggunakan sistem biaya standar membawa inventory mereka pada nilai standar yang telah ditentukan terlepas dari harga yang sebenarnya dibayarkan kepada vendor. Berikutnya ada setup account payable. Selama transaksi ini, setup fungsi account payable telah diterima dan sementara diajukan salinan dari PO dan menerima laporan. Organisasi telah menerima persediaan dari vendor dan telah dikeluarkan realisasi dan kewajiban untuk membayar barang. Ketika faktur tiba, petugas AP rekonsiliasi informasi keuangan dengan menerima laporan dan PO dalam AP tertunda file. Ini disebut 3 cara pertandingan yang memverifikasi bahwa apa yang diperintahkan diterima dan cukup harga. Setelah rekonsiliasi selesai, petugas AP menyiapkan paket AP yang terdiri dari dokumen pendukung seperti PO, receiving report, dan faktur atau invoice. Dan paket AP di file AP terbuka. Setelah direkonsiliasi, paket AP adalah otoritas formal untuk mencatat kewajiban dan kemudian melakukan pembayaran. Berikutnya, transaksi dicatat dalam jurnal pembelian dan diposting ke akun pemasok dalam buku akun anak perusahaan AP. Metode penilaian persediaan akan menentukan bagaimana kontrol persediaan akan mencatat penerimaan persediaan. Jika perusahaan menggunakan metode biaya aktual, petugas AP akan mengirimkan salinan faktur pemasok untuk kontrol persediaan. Jika biaya standar digunakan, langkah ini tidak perlu digunakan. Selanjutnya, voucher payable system dan post to general ledger.
Beberapa perusahaan menggunakan sistem pembayaran voucher sebagai alternatif dari prosedur AP. Di bawah sistem ini, teman AP menggunakan voucher pencairan uang tunai dan mengelola register voucher. Setelah petugas AP mencocokkan hingga 3 kali, ia menyiapkan voucher pembayaran tunai untuk menyetujui pembayaran. Voucher memprovokasi peningkatan kontrol atas pelepasan kas dan memungkinkan perusahaan untuk mengkonsolidasikan beberapa pembayaran kepada pemasok yang sama pada satu voucher, sehingga mengurangi jumlah cek tertulis. Fungsi buku besar yaitu menerima voucher jurnal dari Departemen AP dan ringkasan akun dari kontrol inventaris. Fungsi buku besar memposting data yang terdapat dalam voucher jurnal ke akun inventaris dan kontrol AP dan merekonsiliasi akun kontrol inventaris dengan ringkasan inventaris anak perusahaan. Selanjutnya ada sistem pengeluaran kas. Yang paling pertama ada identify liabilities due, yaitu proses pencairan tunai dimulai di departemen. Biasanya file ini diatur oleh tanggal jatuh tempo pembayaran untuk memastikan bahwa utang dibayar pada tanggal yang mungkin terakhir tanpa kehilangan tanggal jatuh tempo dan kehilangan diskon. Petugas mengirimkan persetujuan pembayaran dalam bentuk AP, yaitu PO, menerima laporan, dan pemasok faktur ke Departemen Pencairan Keuangan. Uang tunai. Prepare cash disbursement. Petugas pencairan tunai menerima paket AP dan ulasan dokumen untuk kelengkapan dan clerical accuracy. Untuk setiap pencairan, petugas mempersiapkan cek dan perekam nomor cek, jumlah dolar, dan data terkait lainnya di cek register, yang juga disebut kas pencairan jurnal. Bagian yang bisa dinegosiasikan dari cek dikirim ke supplier. Salinan itu melekat pada paket AP sebagai bukti pembayaran dan cek salinan diajukan di departemen. Juru tulis menandai dokumen dalam paket yang dibayar dan mengembalikannya ke petugas AP. Akhirnya petugas pencairan kas meringkas entry yang dibuat untuk memeriksa, mendaftar, dan mengirimkan jurnal voucher. Record dan post to general ledger. Setelah menerima paket AP yang dibayar, petugas AP menghapus hutang dengan mendebit akun buku pembantu AP. Paket AP kemudian diajukan di berkas AP tertutup dan ringkasan akun disiapkan dan dikirim ke fungsi buku besar. Fungsi buku besar menerima jurnal voucher dari kas pencairan dan ringkasan AP akun dari akun yang dibayar. Voucher Suaranya hilang. Jumlah ini direkonsiliasi dengan ringkasan AP dan kontrol dan kas akun di buku besar pembaruan yang sesuai. Voucher disetujui kemudian diajukan. Ini menyimpulkan prosedur pencairan uang tunai. Oke, terima kasih kepada kelompok 8 atas presentasinya. Saudara Sika Karol, Jennifer Saputri, Stefani Lucy Wirawan. Oke, berikutnya tanya jawab ya.